بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarramah, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil majlis atau pengurus majlis Al-Badulul, keluarga besar, Qurunanang sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Faruqunan Jamaluddin dan Nurun Nabis. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Tahun 9 apalah bacaannya. Kedua kah apa? Nakruh mandir kan? Kedua dari fardu mandi itu sudah ada mencatatnya. Sahadan tengah kah? Sunnah mandi. Abi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami' ulumihi bid darain amin. Syahdan halaman 9 adalah sunnah mandi itu amat banyak. Sudahkah belum? Memang belum ini. Setengah daripadanya menghadap kiblat, mandi sunnah, mandi fardu sama. Sunnah menghadap kiblat, ada menghadap kiblat maknanya sah mandinya, tidak ada masalahnya. Dan mengucap bismillah. Nah itu kan sudah dibaca, yaitu baru mulai haram itu sambungannya di bawah. Baru mulai haram pada orang yang tiada berair sembahyang 3 perkara. Pertama sembahyang dan barang sebagainya, dari sujud tilawah, sujud syukur dan khutbah Jumat. Artinya kada boleh kada berwudu sembahyang. Walaupun sembahyang jenazah, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada takbir 4 kali, tetap ada boleh juga ada wudu. Kecuali jangan berniat sembahyang, niat mendoakan orang meninggal aja boleh ya. Kemudian sujud tilawah orang baca Quran, yang ada ayat pemerintah sujud. Nah itu baudu orangnya ngerja berniatnya, ya saya hajah sujud tilawah. Sunahkan Allah Ta'ala. Yang di luar sembahyang, yang dalam sembahyang kada usah lagi berniat langsung, seperti kita malam Jumat sujud sajadah.
tilawahnya sujud sajadah. Di waktu membaca malam Jumat surah Sajadah dan surah Al-Insan. Bayang subuh kita, kemudian sekalinya orang sudah sujud sajadah, kita tadudi, tabu salli, naik imam, tidak ada ditambah rakaat, jadi kan ada ditambah itu masih satu rakaat aja. Kalau karena ditambah akhirnya apa? Ditambah itu sujud sajadah itu hanya sunnah di dalam membaca Quran ayatnya itu. Kemudian orang sudah sujud sajadah, kita datang tadudi, kemudian Allahu Akbar, Fatihah, orang kan menyambung itu. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabb, sambung sampai habis. Kita ikutin. Belum satu rakaat itu. Jadi jangan kena habis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menambah aja tidak ada menambah. Nah, itu tidak termasuk rukun sembahyang atau sunnah aja. Kalau itu dudin datang orang sudah kemudian menyambung, tidak ada menambahi rakaat atau tidak ada. Dan sujud syukur sama ada dalam keadaan orangnya berwudu, kemudian menghadap kiblat, angkat tangan Allah Akbar atau Akbar, itu hanya sujud syukur. Dan khutbah Jumat itu wajib juga dalam keadaan berwudu. Batal, boleh jatib itu turun dulu, batal wudu, dia naik lagi meneruskan boleh. Tapi pepadawan ulihnya dikirang bulik. Turun hatibnya, ini kirang bulik. Kita karena sengaja batal. Artinya bepada dulu ke orang liga. Boleh jaga bicara orang batal. Si hatibnya nang boleh bicara, nang pandang harinya kada boleh. Kedua, tawaf jika sunnah sekalipun. Tawaf sunnah itu tawaf kada ada terhubung dengan rukun, yaitu rukun umrah atau rukun haji. Rukun umrah, niat ihram, di mikat, tawaf, sa'i, cukur, selesai berumrah. Rukun haji bertambah wukuf di Arafah. Niat ihram haji, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, syukur. Malam di Muzdalifah, melutar di Mina itu wajib haji lain rukun. Nah, lalu itu kan sangat ngalih bahasa kita tuh, tawaf itu kada batal wudu tuh karena bisa tersentuh antara laki-laki dengan perempuan. Bejajal orangnya. Nah, lalu bertaklid di situ pada Imam Maliki. Nambah nipah tersentuh perempuan kada beta berwudu seluruh kepala di besok. Tidak kalau kawam berapa kali keliling tawaf gak tersentuh kan, karena kita laki-laki kan kada baju terbuka kulitnya. Ketiga, menjabat mashaf atau membalik warakahnya atau menjabat lauhun yang ada tersurat dalamnya Quran atau menyentuh patinya dan kadutnya atau rihalnya yang ada dalam mashaf itu dalamnya mashaf atau mengangkat akal dia. Mazhab kita Quran tidak boleh disentuh tanpa berwudu. Kalau kada berwudu udah boleh disentuh di bawah Quran apa salahnya. Nah, mazhab kita.
kita mazhab Imam Syafi'i dasarnya di surah Al-Waqiah tuh. La yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Ada boleh menyentuh Quran kecuali orangnya mutahharun. Quran itu tanzilun, turunnya daripada Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Surah Waqiah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Qasamullahu ta'lamun innahu laqur'anun karim. Atasnya kan innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Di situlah di imam kita mazhab Syafi'i, tapi mazhab lain maka boleh. Cuma kita karena mazhab orang. Quran itu kan kalam Tuhan kita, perkataan Allah Ta'ala. Quran itu kertas hanya mengandung dari asalnya Rasulullah, kemudian sahabat disuruh menghafal. Semua sahabat tidak hafal sampai 30 juz. Masing-masing dikumpullah penghafal-penghafal itu. Kemudian zaman Sayyidina Umar sampai Sayyidina Utsman di mashaf, dibukukan. Kertasnya asalnya kan ada harganya, tetapi karena ia ditulis kalam Allah maka dia sangat mulia. Kita menghormati Al-Quran dah, mashafnya dah, sama menghormati Allah Ta'ala. Di situ lalu ada kaidah hukum apabila menghina mashaf Quran bisa murtad. Dari itu rata-rata kita mazhab Syafi'i ada wani menaruh Quran di atau di lantai karena bersamaan dengan kita, kecuali dalam keadaan darurat kita mudarat nada. Yang perlu dipaham, Quran itu sebijian dah, mulai surah Fatihah sampai terakhirnya surah An-Nas itu kalam Allah. Kalam itu sifat pengaturannya ada di huruf suaranya, tapi itu udah dikehendaki oleh Allah, ditulis di Lauh Mahfuz. Turun 23 tahun kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita Imam Syafi'i, Fatihah. Di dalamnya ada makna Allah mengenalkan dirinya, ya tauhid. Kemudian ada perintah, ada larangan, kemudian ada sejarah para anbiya, para aulia di dalamnya. Makanya dihimpun di Fatihah. Bicara akhirat, bicara surga, neraka, Quran. Tapi kalam Allah ini di waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan kalam kita itu. Kita baca itu kalam Allah Ta'ala. Cuma lidah kita membaca. Tertulis di kertas, lalu kertas mulia. Bertaruh di dalam hati, hati lalu mulia. Di sini ketika menjabat mazhab, nyantohnya membalik warakahnya, ini warakah namanya.
lembaran kertas ini ontangan balik kada bodoh kada boleh. Ajab kita Imam Syafi'i. Boleh dengan petunjuk itu karena beta. Kada boleh disentuh pakai petunjuk. Tapi nang orang balik bakal menyerahkan akan kada apa-apa. Menjabat lahon yang ada tersebut dalamnya Quran. Lahon itu zaman dulu jenisnya bisa diulah orang dari kayak bisa kayu, bisa orang tulislah di situ Quran. Ada boleh juga kita. Tak menyentuh patinya. Quran itu bawadah pati bahasanya. Disentuh patinya tapi Qurannya ada di dalam, ada boleh juga. Kecuali kita darurat karena untuk menyelamatkan bisa dari misalnya pas kebakaran berisi ambil Quran. Ada bepati makadut pada semua lihal ada keandakannya yang ada di dalamnya mashaf, ada boleh juga lihalnya. Tak mengangkat akan dia, mengangkat lihal diangkat Qurannya ada, orangnya kada berwudu, kada boleh juga. Ini mazhab Imam Syafi'i, tujuannya mentakzim kalam Allah, memuliakan kalam Allah. Nah, itu perlu diingat, kadang kada ingat kita. Dan haram pada orang yang junub itu 5 perkara, maka yang 3 perkara barang haram pada orang tiada berair sembahyang. Orang di waktu junub sama kayak orang kada berwudu, orang kada hulu deh. Sembahyang, tawaf, menyentuh Quran atau membaca. Kalau orang junub bertambah membaca kada boleh juga. Tapi ada di sini. Dan yang keempat berhenti dalam masjid atau berjalan berulang-ulang di dalamnya. Orang dalam keadaan berhadas besar masuk ke dalam masjid dengan sebab tidak ada alasan darurat ujur. Ini ada ujur boleh aja. Namanya orang ujur mudarat. Masjid tinggi jauh di atas gunung. Rumah sebelahan karena banjir. Akhirnya pada-padanya masjid diulah tempat penampungan untuk orang. Soalnya ada orang badas besar kan ujur jadinya. Kalau berjalan berulang-ulang di dalamnya. Bolak-balik ke masjid orang badas besar tetap ada boleh juga. Al-Imam baca Quran kalau satu huruf sekalipun dengan kasat Quran, walaupun membaca Bismillahirrahmanirrahim, niatnya membaca Quran, ada boleh orang nang bahadas besar. Jadi membaca Bismillah itu jangan diniatakan baca Quran, baca wirid aja, tak bacaan biasa, nak makan baca Bismillah, nak guling baca Bismillah, itu aja. Mandi baca, itu wirid niatnya, jangan baca Quran. Dan yang haram pada perempuan yang haid dan nifas dan wiladah 10 perkara. Maka yang 5 perkara itu yaitu barang haram pada orang junub. Yang keenam puasa fardu atau puasa sunnah. Ada boleh orangnya puasa, ada boleh kada sah puasanya. Puasa bulan Ramadan enggak atau puasa sunnah lah. Tetapi wajib atasnya mengqadha puasa fardu. Berapa hari di bulan Ramadan kada puasa wajib dibayar. Qadha bahasa Arab. Bayarnya kan puasa juga.
Tujuh ditalak ia pada masa itu, di waktu dalam keadaan min atau dalam keadaan nifas atau habis melahirkan tadi. Ditalak kada boleh juga. Dicerai oleh suaminya. Terutama karena ada masalah di situ. Di waktu orang minta, tahu-tahu setelah min sekalinya orangnya hamil. Nah di situ ada masalah jadinya. Sehingga kalau boleh ditalak. Kemudian yang kedua nambah iddah jadinya. Iddah perceraian 3 kali suci. Karena waktu orang menalak ada suci, anda tambah jadi panjang iddahnya. Talawasi kita. Jadi kada boleh lah. Orang baca ceraian mana itu karena masalah hidupnya ini. Lalu bisa menjadi masalah keluarga. Pada depan lalu di dalam masjid jika takut akan titik darahnya. Berlewat masjid, tadi boleh berlewat masjid orang badas besar. Saya jangan bolak-balik sekali lalu. Nah, lalu orang men tadi anak lewat rupanya ada di jalan selain harus melewati masjid. Kayak apa nenek amunnya orangnya memakai pembalut ada apa-apa. Karena kada pacang menitis darah itu ke masjid. Ya kada makai itu kada boleh. Tapi begitu acara maulid orang di masjid sekali seorang men kada boleh naik ke dalam walaupun pakai pembalut. Karena hukumnya itu berhenti. Jadi di luar-luar aja. Jangan empat ke dalam. Baik, takutkah darahnya menitis atau kadakah? Ada boleh tetap berhenti. Kalau lewat boleh tadi. Selama tidak takut akan titik darahnya. Tapi kalau berhenti tetap tidak boleh. Sama kayak orang junub dan yang keempat berhenti di dalam masjid itu. 9 disentuh oleh suaminya pada barang tak pusatnya tutupnya yang tidak berlapik. Sama ada dengan watak atau lainnya. Andainya di waktu men, ya bolehlah berhubungan suami istri. Sebelum mandi dengan niat mengangkat hadas besar berniat mandi orangnya ada boleh juga. Karena ia belum bisa sah menghilangkan hadas karena hadasnya masih ada, yaitu darah. Kecuali dihitung sekalinya lebih. Nah itu ada apa-apa. Pada adat orang yang min seminggu bisa 6 hari, 7 hari, 5 hari. Terbanyak adalah 15 hari. Sekalinya orang ini lebih pada 15. Nah boleh itu berniat. 15 langsung sudah berniat. Saya menyengaja mandi untuk menghilangkan hadas besar, boleh untuk menghilangkan hadas haid, boleh. Tardukan Allah Ta'ala. Darahnya masih ada keluar, bagaimana itu? Itu bukan darah haid. Itu dinamai darah penyakit nyatanya. Apakah sebabnya yang dimakan atau apakah sebabnya jadi darah keluar terus? Kalau diperiksa lah ke dokter memang dokter ahli masalah itu. Tapi wajib orang itu sembahyang sudah. Dan apabila putus darah haid perempuan maka tidak halal yang 10 perkara itu sebelum mandi. Paling 3 perkara. Pertama talak, kedua puasa, ketiga mandi dengan niat mengangkatkan hadas. Kalau puasa itu tidak ada persyaratan orangnya itu dalam keadaan makna udah mandi atau belum mandi itu kan ada. Karena apabila sudah berhenti
darahnya itu, maka berarti tidak ada lagi hukum hadasnya, wajiblah ya mandi. Nah kalinya orang tadi kan aja subuh salah juhur basahur mandi, kada ingat mandi sekalinya, kasiangan basahur, puasa langsung boleh aja kan, ada basahur, sahur itu kan sunnah aja, mandi hari siangnya. Artinya mandinya tuh tadudi, tak siang, terbit fajar boleh aja. Ada masalah dari itu nanti. Apabila putus darah haid perempuan tiada halal dari yang 10 perkara sebelum mandi, melainkan 3 perkara talak, 2 puasa, 3 mandi. Ada tadudi mandinya. Puasa orangnya belum mandi, ada masalah. Asal darahnya sudah berhenti. Cara mengetahui darah berhenti pada haid perempuan itu, maka hendaklah ditaruh kapas. Jadi ditaruh kapas lah, diintang darah keluar itu. Kalau ini berhenti pasti kan ada lagi warna merah. Kalau masih ada warna merah berarti darah itu masih ada. Kalau dilihat on mata kada kawan. Rasulullah SAW mengajarkan cara untuk mengetahui sudah aku nih selesaikah men belum kah. Maka disuruhlah istisidin. Karena ada orang bertanya, coba di anu kapas. Apabila kapas masih warna putih, berarti sudah berhenti. Kalau ada warna merah, berarti belum berhenti. Itu hanya ada darah saja. Kalau kada tahu kayak itu asal-asal aja jadinya hukum. Hukumnya itu ada bisa kita udah berhenti atau sekarang kan dia diperiksa. Anu sudah salah sembahyang kada sah jadinya. Biasa aja 5 hari, ini 3 hari udah berhenti. Itu kan salah mana? Mungkin tamakan apakah tuh? Aloynya stop tapi periksa dulu. Nah, itu pembiasaan tapi banyak orang kada tahu, tahunya berhenti aja. Cara meriksanya itu kada tahu. Kita dulu napis. Memkah. Ikranya anunya dia ada Qurannya ada kan ikra tuh. Itu apabila Quran kada boleh. Nah, itu kan lain Quran. Tak. Asal jangan diniatakannya alifnya itu Quran. Itu kan belajar aja untuk membaca. Artinya apabila Quran kada boleh, apabila lain pada Quran tadi sudah. Apabila ikra 3, 4 itu sudah Quran biasa. Ikra 3 itu kan belum ada huruf mati, tapi Quran sudah. Ada panjang pendek sudah itu. Ikra 4 itu huruf mati. Ikra 1, 2, 3, 1 mengetahui huruf 2, mengetahui panjang harakat. Kitab satunya lah. Itu harus ada kawan malah jadi orang tuh nyana kita anu kan kawal kita suruh. Artinya seperti ini. Tadi di kitab itu walaupun satu huruf aja satu aja, kada diputus nih satu huruf aja, tapi niatnya Quran kada boleh. Niatnya baca Quran kada boleh. Walaupun satu huruf, tapi kalau niatnya wirid tadi kada apa-apa. Situ aja biar
niat baca Quran, niat wiridnya itu kayak bacaan sehari-hari, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Quran tuh, tapi kan jadi wirid sehari-hari. Kalau ikraran itu sudah masuk Quran 4, apalagi 5. Karena kalau diputus-putus itu. Dan kalau diniatakan lain Quran, itu memang Quran, cuma cara membacanya. Biasa anak-anak itu kalau sudah Iqra 4 itu bisa kita pindah langsung ke Quran. Kalau iya sudah bisa. Baru mulai kaifiatnya itu kah salah? Halaman 4 dah, bacirilah namanya. Baru mulai dalil kan? Mulai dalil itu. Ini kada baciri mau diciri kada kawan ingat ulun ingat pian aja. Karena kadang di lain pengajiannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baru mulai dalil yang menunjukkan bahwa segala perbuatan itu terbit dari Allah Ta'ala juga. Tiada pada lainnya. Firman Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Quran, wallahu khalaqakum ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala juga menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Karena ini belajar tauhid af'al asa orang nama ulah itu sikung aja. Yang memperbuat bahasa kita maulah mencipta sama. Nah itu kita menamakan makhluk ulahannya nih. Apabila kita si makhluk ini ada juga bisi perbuatan atau ulahan ciptaan, berarti dua kalau tak bisa koto Tuhan. Bahkan ya betul nih, kalau oleh Al-Quran dalilnya. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala juga yang menjadikan kamu sikongan kita nih, kemudian di dalam diri kita baik yang jahil atau yang batin. Yang jahil tubuh jasmani, yang batin diri rohani. Tubuh jasmani dicipta oleh Allah, diri rohaninya pun dicipta oleh Allah. Selesai dahulu nih. Ada yang kita nih, ulahan Allah Ta'ala ngarannya badan kita dan diri kita yang benar-benar roh. Dan barang perbuatan kamu, lalu si badan ini sekalinya ada isi gerak dan diam, itu ulahan Allah Ta'ala aja. Roh itu sekalinya hidup, ulahan Allah Ta'ala aja. Jadi ada di badan kita jahir perbuatannya, atau roh kita samuannya nama Allah Ta'ala. Maulah jahir ke kita jadi perbuatan kayak kita yang berbuat. Nah apabila belum kau menghilangkan perbuatan kita ini bisa kotuan Tuhan. Nah ini kan boleh dibaca dengan lidah. Nah ini cukup dimusyahadah di dalam tauhid. Bergerak kan kita nih, berdiam kita, berkata kita, melihat kita, mendengar kita, menyentuh tangan nih, berjalan kaki kita, hati nih, cita-cita dan berniat kita. Artinya makhluk tuh pada jahir syariatnya. Nah di dalam musyahadahnya ada
Berkata perbuatan Allah, melihat perbuatan Allah, mendengar perbuatan Allah, bergerak tangan menyentuh perbuatan Allah, jalan kaki perbuatan Allah, hati mencipta dan berniat perbuatan Allah. Dan napaslah hidung kita perbuatan Allah. Hiduplah kita ini pada saat perbuatan Allah. Allah nama ada daya kita. Di dalam makam martabat ilmunya musyahadah, di luarnya kita, dalamnya lain. Dalilnya Al-Quran. Maknanya apabila kita percaya dengan Quran, maka jatuh kita menjadi kafir. Karena Tuhan jadi dua. Kita lagi itu memakai surangan bagamat dulu sedikit. Bujur ke Allah Ta'ala tahu lain. Sedangkan dasarnya Quran. Allah yang mencipta kamu, kita dan perbuatan kamu ada di kehidupan kita Pak. Yang maulah memperbuat menciptanya Allah juga. Maka dipakai oleh kita ini tauhid disebut af'al. Kalau ada bahasa kutu Tuhan di dalam martabat af'alnya, perbuatannya. Jadi bukan menghilangkan badannya dan bukan menghilangkan rohnya, tapi menghilangkan yang ia rasa ada baisi gawian. Nang baisi gawiannya itu nang hilangkan gawian si badan dan gawian si roh. Kamana hilangnya kepada satu tauhid yang disebut tauhid af'al, asa perbuatan Allah. Dalilnya Al-Quran. Allah yang mencipta kita, setelah itu perbuatan kita pun dicipta oleh Allah. Tapi di dalam ada boleh dikata dengan lidah, ada boleh diapai di dalam itu. Dan tidak akan rusak dibawa ke mana? Dia tidak akan rusak karena ia di dalam kayak itu bang sudah. Artinya pian rasakanlah di waktu pian misalnya beribadah sembahyang Allahu Akbar. Piannya sembahyang karena pada martabat syariat, pada martabat musyahadah tauhid af'alnya pian kada bisa sembahyang. Karena pian bisa sembahyang diperbuat oleh Allah. Kalau kawa beri betul diperbuat diciptanya kita tak beri betul kok kawa diciptanya ya, tidak kawa sujud kawa dicipta diperbuat diulah kada kita kada. Tapi martabatnya diulah dicipta. Lihat diciptanya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita itu Allah Ta'ala mengurus bukan kita, karena ia yang mencipta. Badan Allah yang mengurus bukan kita, Allah yang menyediakan di badan kita khusyuk, di hati hudur dan hudur. Itu bukan kita mengurus, karena kita kan bisa apa-apa juga. Disitulah letak hati ingat. Tapi kalau kita Allahu Akbar, lalu harus hati ingat kepada Allah, badan harus khusyuk, kita bersekutuan Tuhan. Puasa kau mengingat dengan hati, puasa kau memperbuat khusyuk badan. Karena tauhid musyahadah af'al kada belajar dengan syariat aja. Sedangkan sembahyang nih, persembahan kita kepada Allah menyatakan bahwa Allah itu asa. Kenapa? Maka bersekutu. Disitulah makna orang sembahyang berdosa. Maka ia akan dimasukkan Allah Ta'ala di dalam neraka waira, celaka di itu. Asbabnya kenapa Allah Ta'ala bersekutu? Tauhid apa akan ada?
Kitanya itu dihilangkan di dalam martabat hakiki. Yang sabujudannya, yaitu bahasanya yang sabujudannya tanah kada lain pada Allah. Nang maulah mencipta nampar buat. Akan dibuktikan di waktu hidupnya ini dengan terakhir unsur seorang meninggal dunia. Apabila orang itu sudah meninggal dunia, lidahnya kalau kadang-kadang dia dibukakan, kadang-kadang tertutup keras. Telinga ada tapi tidak dengar, lagi mata ada tapi tidak lihat, tapi badannya beku. Karena Allah menghendaki diperbuatnya dengan kata mati. Jikalau si manusia itu memang ia kuasa berbuat lawan kematian itu, maka kada ada seikung-ikung manusia nanggawa melawan mati. Itulah sebenarnya nang berbuat. Kenapa maka kita bisa mati? Lah bujur-bujur kita nang berbuat kada bisa mati. Itu bagaimana sekalinya nang apa semuanya orang semuaan sekalinya nang kita sebut la ilaha illallah, kita nalai kada tahu gawian orang nyata di dalam diri seorang insan nang ia bertauhid. Kenyataannya gawiannya itu nyata. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah dalam Syarah Dalailul Khairat, tiada terbit dari seorang dari segala hambanya perkataan dan tiada perbuatan, tiada gerak dan tiada diam, melainkan sungguhnya telah terdahulu ia pada ilmunya Allah dan qadanya dan qadarnya Allah. Intah. Kenyataannya kita ini kita orang sudah jahirnya tak lalu pas pada malam ini kita hadir di sini. Sudah di Lauh Mahfuz tertulis ada tahun anu, tanggal anu, hari anu, jam anu, detik anu, kayak itu sudah. Memang kita nyata aja ya perbuatan Allah. Nah karena kitanya, nah ini kebiasaan hidup seolah kita lah nah hidupnya ini akhirnya Tuhan tak dinding. Ada tahu lalu pada Tuhan nang maulahnya. Nang maulahnya. Artinya ini ijma' ulama masuk dalam perkataan seorang ulama bahwa tiada terbit dari seorang dari segala hamba. Ia bisa berkata, ia bisa berbuat, bisa bergerak dia, melainkan sudah telah terdahulu pada ilmu Allah. Dan kadanya dan kadarnya, ia perbuatan ngarannya. Dan firman-Nya yang maha tinggi yang maha ramai tak idza ramaita walakin Allah rahmat. Tiada engkau melempar ya Muhammad tatkala berusaha engkau pada melempar, tapi Allah Ta'ala juga yang melempar tatkala itu. Rasulullah mengambil pasir sebelum perang Kacamuk, dilempar oleh Rasulullah pasir. Maka seluruh orang yang makna perang dengan Rasulullahnya masuk Islam. Matanya tuh karena pasir sebelah tangan. Padahal saya genggam aja Rasulullah melimpar. Tapi orang ribu karena sebelah tangan. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, kada sampian, kada engkau nang melimpar, tapi Allah nang melimpar. Sedangkan Allah menang. Perbuatannya maksudnya waktu melimpar itu perbuatan Allah. Allah maulah tangan kita bisa melimpar. Kalau melimparlah pasir itu terlimpar dari tangan perbuatan Allah. Maka mengenai ke mata musuh itu perbuatan Allah. Jadi kan ada perbuatan pasir. Dan lagi sabda Nabi SAW, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya pada menjauhkan maksiat, tiada upaya pada mengerjakan taat melainkan dengan daya dan upaya Allah Ta'ala. Tuhan yang maha tinggi, lagi maha besar juga.
Jadi menambahi kekuatan dalil, ada paham juga kayak apa bang lagi. Kayak apa mengakui bisi Tuhan, perbuatan Tuhan dinafikan, ditiadakan perbuatan orang sama ada kayak apa kisahnya. Kita mengakui seorang makhluk bertuhan Allah. Allah yang mencipta kita. Bagaimana kita nafikan, kita hilangkan Allah kita seolah yang mencipta itu kan kayak apa kisahnya. Ini sangat jauh sekali orang itu dengan mana diberi hidayah. Bagaimana mempaham sedangkan mengakui Tuhan la ilaha illallah. Setelah jahil akuna. Nah ini bagaimana bisa seperti itu? Pengakuan mengakui Allah itu Tuhan di mana mandak. Allah yang bernama Tuhan itu kan zat dirinya tuh sifat ada namanya sifat namun kita rupa Allah kan ada berupa maha suci. Lalu ada perbuatannya sorangannya orangnya. Itu nah kita sembah nih. Bagaimana kita bisa menghilangkan Tuhan kita ada? Bagaimana? Maka mengakui tiada Tuhan malaikat Allah. Bagaimana kita ada mengakui bisa ada yang lain pada Allah Ta'ala perbuatan termasuk kita bagaimana? Artinya kesalahannya itu dirubah tuh jangan lagi seperti itu. Tapi di dalam menaruhnya ini, di dalam dikunci betul-betul supaya dia menjadi makna yang hakiki. Kalau dikata di lidah dia jadi ilmu. Kalau belum ahlinya jangan dikata lidah. Ada mau ke dalamnya jadinya. Kalau ada mau paham, yang cukup diketahui betul-betul. Di dalam lidah kita harus bicarakan apa ilmu makrifat harus dibicarakan dengan lidah cukup dirasakan pakai bahasa orang bujur atau kada itu tidak kada paham menyakada paham di sini bagaimana mau bisa mempaham tauhid asma bagaimana mau tihab sifat nanti apa aja kada bisa. Ayah apa sih? Kalau perbuatan masih bersekutu ada perbuatan yang lain, maka zat Allah itu bersekutu jadinya. Kalau jatuh tunggal pasti sikong aja nama gawi. Karena ya tunggal asa, nang lainnya gawiannya perbuatannya. Itulah yang dinilai makna sesungguhnya di dalam martabat Islam. Islam itu di dalam sulah taqwa hahuna. Taqwa itu isyarat Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Hahuna. Wa asar ila saddim isyarat kadada. Wa asar ila saddim isyarat di dalam. Bukan di lidah. Apabila masih gawian kita dituntut oleh Allah. Padahal beribadah apa lagi kada beribadah. Itu dihilangkan bujur-bujur begamat-begamat itu. Karena pembuktiannya menudah mati tahu tak ada nang sikung aja nang baulah hidup seseorang mati seseorang berezeki seseorang mengatur apa seluruh dalam kehidupan satu Allah. Kayak namanya nyasar dia mati. Nah, jika aku pakai aja bayarnya. Nah itu bang. Sabda Nabi SAW tatahar qadar lebih dinilai tiada bergerak dalam alam suatu zarah juga pun bukan dengan izin Allah, yakni dengan iradat Allah. Dan lagi pula isyarat Nabi SAW daripada tiada mendoakan kapi Quraisy yang menyakiti akan dia akan memandang ia akan sebuah perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Rasulullah itulah yang kita pakai. Tapi Rasulullah semua sini lah sidin yang memakai. Karena para Rasulullah tak kalau bisa mendoakan orang dengan jahat karena sidin mengerti si makhluk ini kada bisa apa-apa juga. Apa yang didoakan orang kada bisa apa juga.
sehingga beliau kada apa kecuali atas perintah Allah. Nah itu Allah memerintah maka beliau memperbuatnya. Sahdan itu sambungannya. Sahdan mana maka manat kala senantiasa engkau. Itu dua kan sahdannya. Sahdan nang maka manal kala. Nah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, panjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya, anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sampai dunia wal akhirah. Di sini surat Al-Fatihah.